Yang pertama jawabannya, karena Tuhan mau menyatakan mujizat yang lebih besar dari apa yang sudah pernah Dia nyatakan sebelumnya. Amin. Pada waktu Lazarus Tuhan izinkan mati karena sakitnya. Hari itu Marta dan Maria datang kepada Tuhan Yesus. Saudara lihat respon Marta, nanti saudara baca di Alkitab. Ketika Marta datang kepada Tuhan Yesus, dia langsung datang, dia nangis, dia berkata, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Kepada tipe Marta, Tuhan Yesus jawab, saudaramu hidup. Tapi Marta berkata, aku tahu Tuhan, dia pasti hidup pada hari penghakiman, pada hari orang-orang benar dibangkitkan. Karena apa? Marta fokus pada masalahnya. Dia tidak lihat jawaban Tuhan. Dia berkata, aku tahu Tuhan, padahal yang Tuhan maksud bukan saudaramu hidup, dia akan kubangkitkan. Tapi kepada tipe Maria, ketika Maria menghadap Tuhan Yesus, Maria tidak datang ketika Tuhan Yesus begitu datang langsung Maria datang, oh guru. Tidak. Maria datang karena Tuhan Yesus memanggil. Belajar tunggu waktu panggilan dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus panggil Maria, Maria datang. Dan saudara baca di Alkitab, yang dia buat apa? Maria tersungkur, dia berlutut, dia sembah Tuhan. Hari ini di tengah masalahmu, masihkah engkau berani berkata, Tuhan, aku menyerah semua kepadamu, aku serahkan semua, aku berserah. Dan kepada tipe Maria, Alkitab mencatat Tuhan Yesus ikut menangis. Ketika Tuhan Yesus ikut menangis melihat Maria, apa yang dia buat? Dia berkata, ayo kita ke kubur Lazarus. Ketika di kubur Lazarus, dia panggil, Lazarus keluar. Dan di Alkitab mencatat, Lazarus keluar dengan kondisi badan masih diperban utuh. Kalau saudara bayangkan ya, Tuhan itu bukan hanya buat mujizat untuk hidupkan Lazarus, tetapi Tuhan buat apa? Tuhan angkat Lazarus keluar dari kubur. Dari mana buktinya? Kalau saudara baca dalam sejarah maupun geografi Israel, kubur batu orang Israel itu tangga-tangga seperti ini, saudara. Ada tangga turun dan orang yang dikubur di bawah. Saudara bayangkan kalau hari itu Lazarus keluar, Alkitab mencatat dengan kondisi masih diperban semua seperti mumi. Lalu dia keluar. Apa enggak mencolot-mencolot kayak film vampir, saudara? Kakinya diikat begini kan? Kakinya diikat. Lalu Lazarus dipanggil, Lazarus keluar. Lazarus keluar dari kubur. Saudara bayangkan hari itu, kalau bukan Tuhan berikan kekuatan pada Lazarus dan angkat Lazarus keluar dari kuburnya, Tuhan kita sanggup buat segala perkara. Amin. Ayub hari itu, setelah dia dipulihkan, harta benda dikembalikan 2 kali lipat. Ternaknya, bahkan perhiasan segala macam, semua saudara-saudaranya datang bagikan perhiasan. Ayub dipulihkan luar biasa. Dan saudara baca, anak-anak Ayub digantikan dengan 10 anak laki-laki lagi dan ditambah 3 anak perempuan. Ditulis di Alkitab namanya Kesia, Karen, Hapuk, dan mereka ini adalah anak-anak wanita tercantik di negeri itu. Bahkan bukan hanya itu, Ayub ditambahkan umurnya sampai bisa melihat generasi ketiga dan generasi keempat. Ketika hari ini kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi Tuhan izinkan badai menghantam hidupmu, belajar seperti Maria, berserah. Tetap sembah Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Belajar serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Belajar serahkan impianmu dalam tangan Tuhan, supaya apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, God's dream, impian Tuhan, jadi impian kita. Hatinya Tuhan jadi hati kita. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata seperti ini, apakah sebabnya kamu tidak bisa mengerti hatiku? Karena kamu tidak bisa menangkap bahasaku. Hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang tidak lagi mikirkan dirinya sendiri, tapi mau belajar tangkap bahasanya Tuhan. Tangkap kemana Tuhan mau bergerak. Tangkap kemana Dia mau bawa kita hari-hari ini. Saudara, setelah Tuhan izinkan terjadi kebakaran
ruko yang menghabiskan 500 juta. Hari ini Tuhan tambahkan dengan lipat ganda. 4 tahun lalu kami diberkati Tuhan dengan 3 ruko. Ya, toko Raja Wali sepeda, lalu ruko Matahari, dan masih ada 1 ruko yang kecil. Dan hari ini Tuhan berkati 4 ruko, 1 rumah makan. Dan hari ini kalau siapapun tanya, siapa yang bisa buat seperti ini? Jawaban kami hanya satu, Tuhan. Semua pertolongan Tuhan buat dengan luar biasa. Bahkan ketika kami baru-baru ini buka rumah makan, Tuhan buat satu cara yang luar biasa. Kami tidak tahu sama sekali bagaimana harus buka rumah makan, tetapi kami hanya belajar ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Waktu itu tiba-tiba Tuhan berkata, percaya. Dan gimana caranya saudara? Tuhan kirim, pada waktu itu ada seorang koki. Kami tidak tahu kalau dia koki awalnya. Dia sedang beli sepeda. Pada waktu ngobrol-ngobrol, dari ngobrol-ngobrol dia cerita, dia seorang koki, dia seorang yang sedang cari pekerjaan. Karena jadi dia sebelumnya bekerja di Bali, di Hotel Legian Bali. Sebelum terjadi bom Bali 1, dia kerja di sana. Ketika terjadi bom Bali, jam 12 siang, hotel tempat dia kerja di sana dibom, hancur lebur. Jam 12 siang hotelnya dibom. Jam 11 dia ditelepon istrinya, disuruh pulang karena istrinya melahirkan. Ketika itu dia pulang, dia berkata, hari itu entah kenapa saya merasa ada satu kekuatan yang menggerakkan saya pulang. Kalau hari itu saya tidak pulang, mungkin saya tidak bisa ada di sini untuk bangun rumah makan ini bersama-sama dengan kalian. Semua itu sudah diatur Tuhan, saudara. Timingnya, movementnya, gerakannya, waktunya, semua sudah Tuhan atur. Kejadiannya, karena firman Tuhan berkata, jalan hidup orang benar sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kebetulan dalam hidupmu hari-hari ini. Dan yang kedua, apa yang Tuhan mau? Dan kita diizinkan impian kita dimatikan seperti bangsa Israel. Ketika mereka masukkan kembali ke dalam pembuangan, impian mereka mati. Ketika impian mereka mati, mereka hopeless, tidak ada harapan. Mereka yang mungkin tadinya berpikir, oh ini anakku sudah umurnya waktunya nikah, oh sudah mau tak nikahkan, tak jodohkan dengan siapa. Tapi hari itu mereka masuk ke dalam pembuangan. Mereka diserbu tentara Babel, tembok kotanya dibelah, mungkin anak mereka mati oleh pedang. Hopeless semuanya. Tapi firman Tuhan berkata, mari kita buka Yesaya 37. Ada satu jawaban yang luar biasa. Yesaya 37. Kita baca. Saya akan bacakan saja buat saudara. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu, apa saudara? Tentara yang sangat besar. Ketika mereka dihidupkan kembali, mereka tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi hidup untuk impian mereka sendiri. Mereka hidup kembali sebagai tentara Allah yang besar. Kalau saudara dibangkitkan Tuhan lagi, Tuhan mau hidupmu bukan lagi kamu yang hidup, tetapi firman Tuhan berkata Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Hidupku yang kuhidupi di dalam daging, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam diriku. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Impian kita sepenuhnya milik Tuhan. Ayub ketika dipulihkan dia berkata, tadinya aku mengenal Tuhan cuma dari kata orang, tetapi hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Allah yang kuasa. Allah yang kusembah, Allah yang maha kuasa, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Lazarus, kalau saudara baca
ketika Lazarus dibangkitkan, maka hari itu banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Dan saudara baca nanti di Alkitab, ketika orang-orang Farisi mau bunuh Tuhan Yesus, mereka juga merencanakan membunuh Lazarus. Kenapa? Karena Lazarus hidup kembali dan membawa bangsa-bangsa Yahudi dalam pertobatan, menjadi satu kesaksian. Dan Tuhan mau hidup kita menjadi saksi. Karena firman Tuhan berkata, pergilah, beritakan Injil, jadi saksi. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, dan kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan jadi saksiku, mulai dari Yerusalem, keluarga, Yudea, lingkungan sekitar, Samaria, kota, dan sampai ke seluruh ujung bumi. Tuhan mau hidup kita jadi saksi. Saudara, ada satu cerita dari teman saya, dia dari seorang hamba Tuhan dari Kalimantan. Di Kalimantan ada satu makanan yang khas, yang bisa dibilang spesial, tidak ada di tempatnya lain, namanya bekasam. Saudara kalau tahu bekasam ini dibuatnya bagaimana? Daging mentah dimasukkan ke dalam kayak guci itu, dia simpan dalam kulkas. Berapa lama saudara? 1 tahun. Saudara bayangkan daging mentah disimpan 1 tahun, itu jadi apa saudara? Busuknya seperti apa, bener? Mungkin saudara baru cium baunya itu sudah orang yang tidak mandi 7 hari 7 malam mungkin kalah saudara baunya sama itu. Tapi saudara tahu bekasam yang busuknya seperti itu, dia berkata, kalau daging itu tidak dibusukkan dulu 1 tahun, ketika dia diolah jadi hidangan, rasanya tidak senikmat kalau dia sudah dibusukkan. Ketika dia sudah dibusukkan, hari itu setelah 1 tahun, bekasam menjadi makanan paling istimewa, makanan paling mahal, dan itu digunakan untuk pesta. Jadi kalau saudara seorang hamba Tuhan menginjil ke Kalimantan, saudara diundang pesta, makanan favorit bekasam, daging yang dibusukkan 1 tahun. Buat orang-orang umum tidak ada yang mau, tetapi buat mereka spesial. Begitu juga dengan hidupmu. Tuhan tuh suka bekasam-bekasam dalam hidup kita. Sampai ketika orang-orang berkata, oh orang yang kayak gini tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak ada yang mau orang kayak gini. Ketika orang tidak mau, ketika tidak ada lagi yang mengharapkan engkau dalam hidup mereka, Tuhan Yesus berkata, buluh yang terkulai tidak dipatahkan, Tuhan pakai untuk kemuliaan. Sumbu yang telah pudar tidak dipadamkan, Dia pakai jadikan terang untuk kemuliaannya. Karena Dia mau berkata, ketika tidak ada lagi yang mau dirimu, aku mau terima nak. Aku mau hidupmu sepenuhnya bagiku. Aku mau hidupmu sepenuhnya menjadi impianku. Aku mau hidupmu sepenuhnya engkau pakai nak untuk mengerjakan impian-impian. Oh sudah terlalu lama engkau hidup dengan impian-impianmu sendiri. Sudah terlalu lama engkau hidup dengan apa yang kau mau, dengan segala keinginan daging, keinginan dunia. Tapi yang Tuhan mau, kalau engkau mau dibawa pada satu level di mana engkau menjadi sahabat-sahabat Allah. Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena dia mau korbankan titik paling vital dalam hidupnya. Ketika Ishak diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, hari itu bukan berarti Abraham ada jaminan bahwa Ishak akan kembali. Ismail sudah diusir, tinggal anak satu-satunya Ishak, dan Allah minta Abraham korbankan Ishak. Tapi Abraham melakukan dalam kesetiaan. Tidak ada cerita di Alkitab Abraham bantah ataupun khawatir, ataupun dia berkata, oh jangan Tuhan, yang lain dong. Aku kaya raya, aku mau berikan semua. Oh kalau perlu bukan persepuluhan kambing domba, 90% ambil semua, tapi jangan anakku. Tidak ada Alkitab mencatat seperti itu. Ketika diperintahkan Tuhan, ada satu ayat yang menarik. Nanti saudara baca. Abraham ketika dia naik ke gunung, dia berkata kepada bujangnya, tunggulah di sini, kami akan pergi untuk sembahyang, dan kami akan kembali lagi nanti. Dia berkata,